Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah studi Al-Quran kontemporer, Ibu Zahratur Rahmah, dan juga teman-teman sekalian. Kami di sini sebagai kelompok pertama dalam mata kuliah studi Al-Quran kontemporer yang ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pengertian dan Ruang Lingkup Studi Al-Quran Kontemporer. Studi Al-Quran Kontemporer pendahuluan. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berlaku sepanjang masa dan tidak pernah habis untuk dibahas. Inilah yang membuktikan kemukjizatan sekaligus perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab lainnya. Studi Al-Quran sangatlah penting bagi umat Islam guna mengetahui sebagai macam persoalan yang terkandung di dalam Al-Quran. Kajian Al-Quran selalu mengalami perkembangan yang dinamis seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Hal ini terbukti karena dengan munculnya karya-karya tafsir mulai dari yang klasik sampai kontemporer sampai saat ini dengan sebagai macam corak, metode, dan pendekatan yang digunakan. Al-Quran dilihat dari berbagai aspek sangat menarik untuk dikaji, dan terlebih lagi di era kontemporer seperti sekarang, mengingat kajian Al-Quran tidak hanya dikonsumsi oleh muslim saja, namun Al-Quran merespon yang tinggi dari kalangan non-muslim. Di era modern yang telah banyak para ilmuwan dari barat yang mencoba melakukan studi terhadap Al-Quran, seperti Gustav Weil dalam bukunya Historisch Christi Will in the Quran. Usaha yang dilakukan para ilmuwan barat yang berusaha mempelajari studi Al-Quran telah mempengaruhi perkembangan studi Al-Quran. Terlebih lagi banyak umat muslim yang belajar agama di dunia barat yang pada akhirnya memberikan dampak tersendiri bagi perkembangan studi Al-Quran. Dalam makalah ini kami akan menjelaskan lebih lanjut tentang hakikat studi Al-Quran kontemporer. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengertian studi Al-Quran kontemporer. Yang kedua, bagaimana ruang lingkup studi Al-Quran kontemporer. Yang ketiga, bagaimana perkembangan studi Al-Quran kontemporer. Pembahasan yang pertama akan dipaparkan oleh saudari muslimah. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian studi Al-Quran kontemporer. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu studi Al-Quran dan kontemporer. Studi Al-Quran atau disebut juga dengan ulumul Quran. Secara bahasa, ulumul Quran berasal dari kata ulum yang berarti ilmu atau pengetahuan. Studi Al-Quran atau ulumul Quran adalah ilmu yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran, baik itu nasikh mansuh, makiyah madaniyah, asbabun nuzul, maupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan Al-Quran. Sedangkan kontemporer berarti sezaman atau sewaktu. Istilah modern dan kontemporer memiliki makna yang sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, modern berarti sesuatu yang terbaru, dan kontemporer adalah sesuatu pada masa kini. Sebagian pakar berpandangan bahwa kontemporer identik dengan modern. Dua kata tersebut sering digunakan secara bergantian. Dalam peradaban Islam, kedua kata tersebut digunakan saat terjadi kontak intelektual pertama antara dunia Islam dengan dunia Barat. Jadi,
Studi Al-Quran kontemporer merupakan ilmu yang membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran yang disesuaikan dengan kondisi pada saat ini. Pembahasan yang kedua ialah ruang lingkup studi Al-Quran kontemporer. Studi Al-Quran kontemporer menempatkan Al-Quran sebagai sasaran kajian. Semua hal yang berkaitan dengan Al-Quran yang dikaji dan diteliti sehingga menghasilkan sesuatu yang diharapkan dari kajian tersebut, baik dari sisi internalnya maupun eksternalnya. Studi Al-Quran sangat luas ruang lingkupnya. Menurut Syahirun Syamsuddin mematakannya menjadi ranah-ranah sebagai berikut. Yang pertama, dirosat mahfil nas, yaitu menjadikan teks Al-Quran sebagai objek kajian. Tujuan ini sangat beragam tergantung pada kepentingan keahlian masing-masing pengkaji. Studi semacam ini sudah banyak dilakukan oleh para intelektual muslim maupun non-muslim. Yang kedua yaitu dirosat ma haula Al-Quran, yaitu menempatkan hal-hal di luar teks Al-Quran namun masih berkaitan erat dengan kemunculan sebagai objek kajian, seperti asbabun nuzul, sejarah penulisan, teks, qiraah, nasakh mansuh, dan lain-lainnya. Yang ketiga, tafsir Al-Quran, yaitu kajian yang menjadikan pemahaman terhadap teks Al-Quran sebagai sasaran kajian. Yang keempat, yaitu living Al-Quran atau living tafsir. Kajian ini memberikan perhatian pada respon masyarakat terhadap teks Al-Quran dan hasil penafsiran seseorang, termasuk dalam pengertian masyarakat adalah resepsi mereka terhadap teks tertentu dan hasil penafsiran tertentu. Cukup sekian, terima kasih. Studi Al-Quran akan selalu mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan sosial, budaya, dan peradaban manusia. Era kontemporer dimulai sejak abad ke-19 sampai pada saat ini. Studi Al-Quran pada masa kontemporer berbasis pada nalar yang kritis dan bertujuan transformatif atau untuk kemajuan. Di era kontemporer ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh Islam seperti Sayyid Ahmad Han dan Muhammad Abduh yang melakukan kritik terhadap hasil penafsiran ulama-ulama terdahulu yang tidak relevan. Kemudian dilanjut dengan munculnya tokoh-tokoh penafsir kontemporer seperti Fazlur Rahman, Muhammad Syahrur, Muhammad Arqaun, dan Hasan Hanafi. Para tokoh tersebut umumnya bersikap kritis terhadap produk-produk tafsir pada masa lampau yang masih banyak digunakan pada umat Islam saat ini atau banyak diterapkan dalam kehidupan umat Islam pada saat ini, masih menjadi pegangan dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menafsirkan, mereka terlepas dari model-model berpikir madhab. Jadi mereka dalam menafsirkan Al-Quran terlepas dari madhab-madhab yang ada di sekitar mereka. Jadi mereka menggunakan nalar dan menggunakan keilmuan yang modern. Di era kontemporer, kajian Al-Quran tidak hanya dilakukan oleh orang-orang Islam saja, melainkan juga orang-orang non-Islam. Para non-Islam menganggap Islam sebagai fenomena dunia dan Al-Quran menjadi pusat ajarannya. Jadi mereka menganggap ajaran orang-orang Islam hanya ada pada Al-Quran tersebut. Hanya saja cara yang mereka gunakan atau cara yang mereka kembangkan di era kontemporer lebih cenderung pada nalar yang kritis, di mana setiap hasil penafsirannya perlu dilihat secara objektif atau hasil nyatanya itu gimana harus
sesuai dengan nalar. Di era kontemporer, metode yang baru dikembangkan atau baru ditemukan yaitu metode hermeneutik, yaitu metode yang perhatiannya tidak hanya melihat pada teksnya saja, tetapi juga pada konteks yang ada di sekitar masyarakat. Studi Al-Quran atau dikenal juga sebagai ulumul Quran. Al-ulum yang berarti jamak dari kata ilm atau ilmu atau pengetahuan, sementara kata kontemporer berarti sezaman atau sewaktu. Jadi studi Al-Quran kontemporer ialah biasanya itu berkaitan dengan situasi atau kondisi yang sedang berkembang pada saatnya, yaitu kondisi yang sedang berkembang pada saat ini. Baik, saya kira cukup sekian hasil presentasi dari makalah kami. Terima kasih kepada Bu dosen, Ibu Zahratur Rohmah, dan juga teman-teman atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Syukron wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.